kita, lisan kita yang menyakiti hati tetangga. Karena kalau dia sampai melaknat kita gara-gara urusan kita, maka sesungguhnya laknat Allah juga ada pada kita, wal'iyadu billah. Dan ini adalah wa'dun syadid, ini ada wa'idun syadid, bukan wa'dun, wa'idun syadid, ini syadid, ini adalah ancaman yang sangat keras sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati jangan sampai kita melakukan perbuatan jelek kepada tetangga sehingga tetangga merasa nggak betah kemudian mengadu kepada pemimpin. Kalau itu terjadi berarti kita sudah terlampau kelewat batas, dan hati-hati balasannya bisa terjadi adalah laknat Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Kadang kan kalau cuman ada tetangga yang nyakiti tetangganya yang lain tapi biasa, nggak sampai ngadu dia. Ya mungkin cekcok lah satu sama lain. Tapi kalau sudah sampai ngadu ke Pak RT, sampai ke polisi, berarti berat sekali peristiwanya sudah. Rame ini sudah. Dan kalau sudah seperti itu hati-hati, bisa jadi laknat Allah turun ke atas tetangga yang buruk kepada tetangganya yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi ya yang menarik perhatian memang sebenarnya di zaman Nabi juga terjadi nih. Tetangga saling cekcok dengan tetangga yang lain. Ini ada dan terjadi di masa Nabi, lebih-lebih di masa kita sekarang. Insyaallah akan kita bahas hadis yang ke-126, hadis yang terakhir di bab syikayatul jar, bab pengaduan tetangga, hadis yang terakhir. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau berkata, haddatsana Makhlad bin Malik qala haddatsana Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra قال حدثنا فضل يعني أبي مبشر قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول. Sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarih. Lagi nih. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Makkah, jaa rajulun ila Nabi, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarih, mengadukan tentang perbuatan buruk tetangganya. Jadi banyak sekali memang. Bagi orang yang nggak tahu ini banyak sekali kejadiannya, jadi harus hati-hati jangan sampai kita berbuat buruk kepada tetangga. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku ilaihi jarah min adawah. Jadi datang seseorang mengadukan tentang buruknya tetangganya, bagaimana tetangganya sangat memusuhi dirinya. Fa bainahu wa qa'idun bainar rukni wal maqam id aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu rajulun wa huwa muqawimun rajulan alaihi thiyabun biyad 'inda al-maqami haitsu yusalluna 'alal janaiz. Jadi fa bainahu wa qa'id. Jadi dia ini nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rukni wal maqam, di sekitaran Ka'bah. Id aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kemudian lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau disamperin, ternyata datang orang duluan nyamperin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'ahu rajul wa huwa muqawim rajulan alaihi thiyabun biyad. Dia mau nyamperin Nabi, ternyata ada orang duluan yang nyamperin Nabi. Rajulan alaihi thiyabun biyad. Seorang laki-laki yang bajunya putih cantik luar biasa. Di hadis yang lainnya disebutkan ini saking putihnya bajunya ini sampai orang Mekah nggak ada yang punya baju seputih itu sudah. Indah sekali. Ini kok ada orang baru ini. Tiba-tiba nyamperin Nabi, bajunya putih luar biasa. Indal maqam haitsu yusalluna 'alal janaiz. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin salat janaiz. Setelah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam muqawim, ngomong-ngomongan sama lelaki yang tinggi, putih, bersih ini, nggak tahu siapa orangnya. Setelah selesai, fa aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini kemudian nyamperin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bapak dan ibuku tebusannya ya Rasulullah. Manir rajulul ladzi ra'aitu ma'aka muqawiman alaihi thiyabun biyad. Ya Rasulullah, bapak dan ibu saya tebusannya. Siapa tadi laki-laki asing yang datang kepadamu ya Rasulullah? Orangnya tinggi, putih, pakaiannya bersih, putih luar biasa, yang terus-terusan ngomong sama kamu tadi siapa ya Rasulullah? Mungkin dia merasa aneh, asing, siapa orang ini kok gak pernah nampak. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal aqad ra'aita,
Kata Nabi SAW, sungguh kamu melihat orang laki-laki tadi yang sama saya, pakai baju putih, bersih, orangnya tampan, kamu lihat orang laki-laki tadi itu? Maka berkata orang ini, qala na'am, iya ya Rasulullah, saya lihat jelas sekali dia sedang mengobrol denganmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ra'aita khairan katsira. Kalau kamu melihat orang laki-laki tadi, sungguh kamu melihat kebaikan yang sangat banyak. Enggak semua orang dapat melihat dia. Kenapa? Dzaka Jibril. Itu tadi adalah Jibril sallallahu alaihi wasallam Rasulur Rabbi. Dia itu adalah tadi Jibril, utusan Allah, utusan Tuhan kita, Tuhan kami. Dia datang dari tadi ngomong sama saya panjang lebar cuman untuk satu hal, kata Nabi SAW. Apa satu hal itu? Disebutkan oleh Nabi SAW, dzaka Jibril Rasulur Rabbi ma zala yusini bil jar hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirath. Dari tadi ngomong panjang lebar sama saya cuman satu. Apa pesannya? Muhammad, hati-hati sama tetangga. Buat baik kamu sama tetangga. Perhatian kamu sama tetangga. Jangan sakiti tetangga. Terus yusini bil jar, pokoknya wasiat Muhammad, awas tetangga. Awas tetangga, awas tetangga. Hatta dhanantu, saking terus-terusannya Jibril wasiat kepada saya, sampai-sampai saya mengira annahu ja'ilun lahu mirath. Jangan-jangan tetangga saya nanti dapat warisan saya pula nih. Karena apa? Jibril terus-terusan ngomong dari tadi panjang lebar hanya menjelaskan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, terus kemudian bagaimana orang ini mau ngadukan? Gak jadi ngadu orang ini. Kenapa gak jadi ngadu? Ya karena Jibril wasiatnya begitu terus-terusan. Ya wes lah. Berarti saya yang harus berbuat baik sama tetangga. Terserah tetangga mau buat jelek sama saya, itu urusan dia, sudah sama Allah. Yang jelas dari diri saya harus berbuat baik kepada tetangga. Jadi ayuhal ahibbah, ini semua intisari dari bab yang ke-68, bab syikayatul jar, bab pengaduan tetangga. Jangan sampai tetangga mengadukan perbuatan buruk kita kepada para pengayom dan pemimpin kita, karena kalau itu terjadi berarti kita ada dalam masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena Jibril senantiasa terus berwasiat kepada Nabi, awas buat baiklah kalian sama tetangga, karena kalau tidak kalian akan mendapat laknat nanti daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah kita akan masuk ke bab yang ke-69 ini. Cuman satu hadis tapi masih ada hubungannya dengan syikayatul jar tadi. Di bab ke-69 ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membikin judul bab man adza jarahu hatta yakhruj. Nah, ini bahaya sekali. Beliau bikin bab ini, beliau kasih nama bab man adza jarah. Siapa-siapa yang menyakiti tetangganya hatta yakhruj, sampai tetangganya keluar dari rumahnya, sampai pindah rumah. Ini berarti sudah nyakiti yang luar biasa kali ini, sampai tetangganya pindah dari rumahnya gara-gara kita. Kira-kira ada kejadian nggak di lingkungan kita yang seperti ini nih? Banyak mungkin ya. Dipikirnya ini perbuatan yang sepele saja. Pokoknya kayak mana caranya tetangganya dibikin nggak betah. Pertama lampu depannya hilang, besok sepedanya hilang, besok semua di rumahnya hilang. Pindah rumah akhirnya dia. Ini sarang maling rupanya. Kalau sampai ini kejadian, macam mana? Luar biasa ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya bab ke-69 ini bab siapa-siapa yang menyakiti tetangga sampai dia keluar dari rumahnya, ini sebenarnya ada tanbih, peringatan bagi kita semua. Jangan sampai perbuatan tidak menyenangkan kita kepada tetangga menyebabkan tetangga keluar dari rumahnya. Karena kalau ini terjadi, Allahul musta'an, min asbabil halak, termasuk sebab-sebab kehancuran kita sudah. Termasuk sebab-sebab kita diazab oleh Allah, kita nyakitin tetangga sampai dia enggak betah dari rumahnya dan keluar dari rumahnya. Kita akan baca hadis yang ke-167 ini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Isam bin Khalid qala haddatsana
Artat bin al-Mundhir qala sami'tu yani Aba Amir al-Humsi qala kana Thauban yaqul. Jadi seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wardah namanya Thauban. Thauban ini khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban ini salah satu orang yang mewakafkan dirinya untuk senantiasa membantu Nabi, pembantu Nabi lah bahasanya. Thauban tiap hari gak sanggup harus berpisah sedikit pun sama Nabi, gak kemana-mana mesti dia dampingi Nabi, kemana Nabi jalan dia ikut. Inilah Sayyiduna Thauban radhiyallahu taala anhu wa arda. Sebelum kita bahas hadis yang dikeluarkan oleh beliau ini, yang diceritakan oleh beliau, Thauban saking ini punya kisah yang luar biasa, saking cintanya Thauban sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyiduna Thauban kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Jadi di satu hari, anggap hari apa ya, suatu hari Sayyiduna Thauban enggak melihat Nabi selama seharian. Sayyiduna Thauban enggak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seharian, sehingga dia wajahnya pucat, memerah, nangis seharian, dia nangis pokoknya. Kenapa? Karena firaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika datang waktu sore, Nabi SAW datang waktu sore, Sayyidina Thauban, ya Allah, datang Nabi tambah menangis lagi. Tambah menangis, kalau tadi nangis sedih, sekarang nangis bahagia. Sudah Nabi SAW datang, tapi ada yang mengganjal, tetap saja dia nangis. Maka Nabi SAW berkata, ma bika ya Thauban, ada apa Thauban, kenapa engkau kok nangis ini ya Thauban? Isma' ayuhal ahibbah. Kita dengar bagaimana Sayyidina Thauban cintanya sama Nabi luar biasa. Kata beliau, ya Rasulullah, seharian ini saya enggak jumpa denganmu ya Rasulullah, saya enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak berjumpa denganmu sedetik saja, ini rasanya saya enggak enak sekali ya Rasulullah. Sehari ini saya enggak jumpa denganmu, aduh, enggak tahulah saya enggak bisa berbuat apa-apa, semuanya enggak bisa ya Rasulullah. Maka ketika engkau kembali saya merasa senang, tapi saya kepikiran ya Rasulullah, ini di dunia saya enggak jumpa engkau sehari, saya saja enggak sanggup, bagaimana pula nanti di jannah ya Rasulullah. Ketika engkau masuk ke dalam jannah, engkau mesti ada di jannah yang paling tinggi. Sedangkan saya, apalah saya nih, masuk jannah paling di bawah-bawah nanti. Lalu bagaimana nanti di jannah saya enggak bisa jumpa denganmu lagi, terus bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW enggak menjawab, lama sekali enggak menjawab. Kecuali Nabi SAW kemudian berkata, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Kata Nabi SAW, Thauban, tenang. Kenapa? Karena beliau berkata, al-mar'u, seseorang itu, yuhsyaru, akan dibangkitkan pada hari kiamat, ma'aman ahabba, akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cinta. Kalau kamu cinta sama saya, insya Allah kita mesti akan kumpul lagi, jangan khawatir nanti. Bahkan kemudian turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, jangan khawatir, orang-orang yang beriman dan bertakwa, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Sebagian riwayat menyebutkan ayat ini turun untuk membesarkan hatinya Thauban. Jangan khawatir Thauban, kalau engkau takwa kepada Allah, takwa kepada Nabi-Nya sallallahu, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi-Nya, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Nanti mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, jangan khawatir, kamu mesti akan dikumpulkan juga bersama para nabi, was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jangan khawatir. Nah, ya seharusnya yang jadi pertanyaan sekarang, kalau Sayyiduna Thauban cintanya sama Nabi luar biasa. Karena cinta sama Nabi, maka akan dibangkitkan bersama Nabi. Nah, kira-kira sekarang kita cintanya sama siapa? Sama siapa kita cinta? Mudah-mudahan yang kita cinta sekarang adalah siapa? Sosok-sosok seperti Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Sehingga dengan catatan apa? Dengan harapan apa? Kita nanti di yaumil akhir dibangkitkan bersama beliau semua. Sekalipun amal kita nggak seperti beliau, tapi kita dibangkitkan bersama beliau, aduh senangnya luar biasa. Nggak usah kayak gitu. Sekarang kita kumpul bersama presiden saja misalnya, di belakangnya presiden, senang nggak?
Wih, luar biasa. Sekalipun presiden nggak kenal mungkin sama kita kan, senang kan? Datang presiden ke kantor Bupati Jember, kita masuk dalam rombongannya di belakang. Sekalipun presiden nggak kenal sama kita, senangnya luar biasa. Itu baru selevel presiden. Bagaimana pula kalau kita nanti di yaumil akhir, yang nggak ada lagi presiden, yang nggak ada lagi menteri, nggak ada lagi orang-orang kaya, nggak ada lagi sudah. Yang dibutuhkan hanya amal ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan bersama Nabi sallallahu di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang enggak bangga? Maka simak sabda Nabi sallallahu al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahabba. Seseorang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang kita cintai. Siapa orang yang kita cinta? Itulah kita nanti akan dibangkitkan. Nah, inilah Sayyiduna Thauban. Cintanya kepada Nabi sudah dijamin oleh Nabi, kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cinta. Siapa yang orang kamu cinta, itulah kamu akan dibangkitkan. Nah, Sayyiduna Thauban ini berkata, Sayyiduna Thauban khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata, "Ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam fayahlaka ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musaramah illa halaka jami'a." Beliau berkata, tidaklah ada dua orang, ma min rajulaini, tidaklah ada dua orang, yatasaraman, bermusuhan. Ada dua orang bermusuhan antara keduanya, fauqa thalathati ayyam. Dia bermusuhan, enggak nyapa, enggak saling tegur sapa, enggak saling tegur salam, lebih dari 3 hari, fauqa thalathati ayyam. Fayahlaka ahaduhuma. Kalau ada orang yang musuhan, enggak tegur sapa, enggak tegur salam, lebih dari 3 hari, kemudian mati salah satu di antara keduanya, famata wa hum ala dzalik. Yang satu mati, berarti ini yang satu kan enggak bisa minta maaf lagi, sudah mati. Famata ala dzalik, dua-duanya mati tetap dalam keadaan bermusuhan. Ada enggak kira-kira yang seperti ini? Banyak. Orang musuhan sama tetangganya lebih dari 3 hari, sampai salah satunya mati atau kedua-duanya mati sudah. Belum sempat baikan, belum sempat minta maaf. Wa huma ala dzalika minal musaramah, kedua-duanya meninggal dunia dalam keadaan permusuhan tetap ada, illa halaka jami'a, kecuali dua-duanya mesti akan celaka sudah di hari akhir nanti. Illa halaka jami'a, dua-duanya akan binasa di hari akhir nanti. Jadi ayyuhal ahibbah, enggak pantas dan enggak layak kita bermusuhan sesama muslim lebih dari 3 hari. Qaddarullah, antum musuhan lah, entah sama teman, entah sama tetangga, entah sama saudara, wal'iyadu billah. Enggak layak permusuhan itu ada lebih dari 3 hari. Kalau sampai lebih dari 3 hari, apalagi sampai ke bawah mati, illa halak. Kata Sayyiduna Thauban, mesti dia akan binasa di hari akhir nanti, sudah akan binasa. Ini janji beliau langsung mengambil pelajaran daripada Nabi SAW. Dan ternyata ayyuhal ahibbah, di banyak kesempatan Nabi SAW juga ngomong seperti itu. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Enggak layak seorang muslim itu tidak saling tegur sapa, tidak saling menyapa, bahkan bermusuhan dengan saudaranya yang lain, fauqa 3 layal, lebih dari 3 malam, ya. Kalau ada yang seperti itu berarti bukan mukmin, ya sudah, bukan mukmin sejati, enggak saling tegur sapa, enggak saling nyapa lebih dari 3 hari, enggak boleh. Nah, enggak boleh. Nabi SAW enggak suka yang seperti itu. Bahkan diancam oleh Nabi SAW, yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Dua-duanya ketemu tapi saling buang muka. Enggak saling tegur sapa, enggak saling nyapa, enggak saling berkomunikasi, enggak saling apa, pokoknya udahlah kayak macam enggak kenal saja. Banyak kejadian, banyak yang seperti ini terjadi. Bahkan kejadian nyata
Sampai ada seseorang datang, "Assalamualaikum." Dijawab enggak? Jangan dijawab, ditoleh enggak? Ditoleh enggak? Mungkin ada permusuhan di antara keduanya. Kata Nabi SAW, la yahillu, enggak halal yang seperti ini. Bahkan kalau sampai dia enggak percaya dengan hadis ini, kata para ulama, ini bisa jadi min asbabil kufr, bisa jadi sebab kafirnya dia. Kenapa? Karena dia mengharamkan apa-apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Nabi SAW bilang enggak halal. Pokoknya 3 hari kalian saling enggak tegur sapa, enggak halal. Fayu'radu hadza yaltaqiyan, fayu'radu hadza wa yu'radu. Ketemu, jumpa, salipan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, datang, "Assalamualaikum." Sopo kon gak kenal aku. Ya padahal tetangganya dekat. La yahil. Enggak halal Nabi SAW. Enggak. Ini min asbabil halak. Sebab-sebab kehancuran. Padahal termasuk hak muslim, kalau memberi salam harus dijawab. Nah, ini jawab assalamualaikum, langsung melengos pergi, nggak dijawab salamnya. Waliyadzubillah, ajarannya siapa yang seperti ini? Padahal Nabi SAW bilang tidak halal kalian itu saling tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Bahkan Nabi SAW kemudian memberikan motivasi, wa khairuhuma. Nih kalian kan musuhan nih. Ada orang dua orang bermusuhan lebih dari 3 hari. Kata Nabi SAW, wa khairuhuma, sebaik-baik di antara 2 orang ini, kata Nabi SAW, alladzi yabda'u bis salam. Kalau mau tahu yang paling baik di antara 2 orang ini, alladzi yabda'u bil salam. Siapa yang memulai salam duluan. Jadi misalnya ada 2 orang musuhan 3 hari sudah, nggak saling tegur sapa. Biasanya kawan akrab nggak saling tegur sapa, nggak saling jawab salam, nggak saling apa. Udah, kita semua tahu. Nah, di antara keduanya nih orang jelek semua nih. Orang jelek semua. Kalau dia nggak berubah, ini bisa menjadi min asbabil halak, sebab-sebab kehancuran dia sudah. Makanya Nabi SAW kemudian bilang, kalau kamu mau tahu siapa yang paling baik di antara 2 orang yang bermusuhan ini, alladzi yabda'u bis salam, yang memulai salam duluan, maka dialah orang yang lebih baik. Karena kalau tidak, ma'asyiral hadirin, bahkan di hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abi Daud, Nabi SAW berkata, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3. Enggak boleh seorang muslim itu memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak tegur sapa, enggak jawab salam, enggak memberikan apa-apa, 3 hari pokoknya dia diasingkan, enggak layak. Enggak halal kata Nabi SAW. Faman hajara fawqa 3 famata dakhalan nar. Siapa-siapa yang memboikot tetangganya lebih dari 3 hari, enggak tegur sapa, enggak jawab salam lebih dari 3 hari, famata, kemudian mati, dakhalan nar. Dah, langsung dapat bypass dari Nabi SAW, langsung masuk neraka sudah. Langsung masuk dalam neraka. Yang jamin Nabi SAW. Yang jamin Nabi SAW, dakhalan nar, masuk dalam neraka. Kalau dia nggak taubat, mati tetap musuhan lebih dari 3 hari, dakhalan nar, akan dicap masuk ke dalam neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang seperti ini nggak layak, ini harus dijauhi. Yang seperti ini mesti. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi SAW berkata, la tabaghadu. Ini wasiat Nabi. Ini wasiat Nabi kepada kita semua. Kata Nabi SAW, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layal. Kata Nabi SAW, la tabaghadu, jangan kalian ini saling bermusuh-musuhan sampai-sampai kalian memutuskan hubungan. Jangan. Wala tahasadu, jangan saling kalian hasad satu sama lain. Tetangganya baru beli mobil baru, paling oleh ini korupsi. Seperti ini nggak boleh. La tahasadu, nggak boleh hasad sudah. Wala tadabaru, jangan kalian saling menjauh satu sama lain, berpaling satu sama lain. Enggak. Al mu'min kal jasadil wahid, mu'min itu seperti jasad yang satu.
maka kita nggak boleh musuh-musuhan, nggak boleh hasad-hasatan, nggak boleh bertentangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara satu sama lain. Kemudian lanjutkan oleh Nabi, tidak halal bagi kalian untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Maka nggak boleh kita musuhan sama orang lain lebih dari 3 hari. Haramun syara'an. Udah, kalau 3 hari udah cukup baikan sudah. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah silahkan azan baru kemudian setelahnya pertanyaan. Allah taala alam bissawab.